untuk itu sebenarnya memang bantu, tapi Ya. bantuannya boleh dikatakan formalitas saja. Bertemu kembali di podcast 65 yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM bersama saya Siti Daulah Khoiriati yang akan berbincang-bincang mengenai pertemuan G7 dan politik Jepang kontemporer dengan tamu kita hari ini Profesor Yako Kozano dari Aichi Prefectural University Graduate School of International Studies. Baiklah, kita akan segera memulai pembicaraan kita. Selamat datang di podcast Sensei. Ya, Pada tanggal 19 sampai 21 Mei yang lalu, Jepang mendapatkan giliran untuk menjadi tuan rumah pertemuan G7 di Hiroshima. Nah, pemilihan kota Hiroshima sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan ini, apakah memiliki makna khusus ya, atau ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Jepang kepada dunia mhm dengan memilih Hiroshima ini, Sensei? mhm. Ya sebenarnya, tempat, apa namanya itu, G7 ini Mhm. sebenarnya, beberapa kota dicalonkan di Jepang. Ya, Satu Nagoya, ya, satu Fukuoka, ya, dan, Hiroshima juga, dicalonkan. ya, Tapi akhirnya, pemerintah kami memilih kota Hiroshima. ya. Kenapa? Kemungkinan besar, alasannya, begini, kota Hiroshima itu, kota yang baru pertama kali, dibom atom Iya. pada tahun 1945. Jadi sudah lewat 80 tahun lebih. Jadi, apa namanya itu, kota Hiroshima itu sudah diakui sebagai, kota perdamaian di tingkat Iya. dunia. Jadi, karena, negeri Jepang bisa membuka konferensi yang penting di kota ini, konferensi G7 ini bisa diakui sebagai konferensi untuk membela perdamaian. Hmm. Nah, jadi itu boleh dikatakan, apa namanya Pesan itu, ya, ya itu, sebenarnya maksudnya dari pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang. menurut pandangan saya itu, boleh dikatakan maksud tersebut itu cukup dicapai. Ya, Iya, jadi menjadikan Hiroshima sebagai ikon perdamaian dunia iya, itu tidak hanya iya, untuk negara-negara G7 tapi juga mhm seluruh dunia. mhm, Ketika memusatkan iya, perhatian pada Hiroshima itu iya, akan teringat pada iya, eh, Perang Dunia Kedua, Sensei. iya. Baik. Betul. Saya mau tambah sedikit. Jadi seumpama kalau yang menentang sama G7, Ya. eee, negeri-negeri yang tidak setuju sama G7 atau di luar kelompok G7, itu, sebenarnya tidak berani menentang sama, konferensi G7 yang kemarin. Ya. Karena, kalau menentang, kalau begitu, perbuatan tantangannya sendiri sudah termasuk itu anti perdamaian. Ya itu Oh, mungkin begitu. skenarionya itu. Ya, ya, Iya, ya. Jadi Jepang memang sengaja memilih Hiroshima iya, supaya mereka mhm yang kurang setuju dengan G7 bisa mhm dimaknai mereka mhm tidak mengingat mhm kembali peristiwa perang mhm. pada tahun 45 di mana Iya, Hiroshima iya, menjadi korban dan mhm, sekarang ini menjadi simbol dari perdamaian. iya, Oke, iya, baik, terima kasih Sensei. Pertanyaan berikutnya, dari beberapa pemberitaan media dinyatakan bahwa negara-negara anggota G7 ini mhm sepakat memberikan bantuan mhm kepada Ukraina mhm dalam konfliknya dengan Rusia. mhm Nah, apakah pemberitaan ini memang demikian kenyataannya? mhm, eee Bagaimana Sensei memaknai hal ini? mhm, sebelumnya saya mau, menjelaskan tentang itu, undangannya untuk, eee, presiden Ukraina Ya, yang bernama, Volodymyr Zelensky. bisa ngerti ya. Jadi, sebenarnya karena ini, sangat luar biasa. Jadi, sebenarnya, negeri tuan rumah, karena kasus ini negeri Jepang, Jepang. sebenarnya bisa mengundang beberapa negara,
yang non-anggota. Ya, Itu sebenarnya hak Jepang. ya. Jadi Zelensky. Presiden Zelensky ikut hadir jadinya Ya, konferensinya. ya, Jadi di situ langsung bisa berunding. ya. Apa yang dirundingkan Zelensky, Sensei? Ya, sebenarnya tidak diumumkan semua, Mhm. tapi sebenarnya karena saya menyimpulkan hasil konferensinya itu eh, ada dua hal yang sangat penting. Ya, Jadi sebenarnya undangannya sendiri punya arti yang luar biasa penting, terutama eh, terhadap sama negeri Rusia ya. atau yang ada di belakang Rusia itu barangkali RTT juga, itu jadi message yang luar biasa kuat undangannya sendiri. Ya. Sedangkan kalau memperhatikan itu hasilnya, uh, sebenarnya apa yang diminta oleh Presiden Zelensky itu sebenarnya uh, sama sekali tidak dijanjikan. Jadi Jadi saya lihat, bantuan militer yang diminta iya, oleh iya, Zelensky itu iya, tidak secara real ya, tidak iya, secara konkret memang iya, diberikan oleh negara-negara iya. G7. Jadi pendeknya pihak G7 tidak memberikan jawaban yang konkret kepada pihak Presiden Zelensky. Terutama sebenarnya kalau pihak Zelensky minta pemberian itu pesawat tempur F-16 yang punya fungsi yang membom. Ternyata tentang hal seperti itu sama sekali tidak disebutkan oleh pihak itu dari apa namanya itu Biden juga, Ya, Shida juga, ya, itu sama sekali tidak menyebutkan apa-apa. ya, Uh, ya, itu mungkin ciri khasnya itu dua hal. Di undangannya sendiri punya arti yang sangat penting. ya, Jadi jadi message yang luar biasa kuat sama Rusia, ya. mungkin sama Tiongkok. RRT Ya. juga, ya Tiongkok. Tapi sekaligus itu sebenarnya pihak G7 tidak memberikan itu jawaban yang konkret. Ya. Mengenai bantuan senjata. Iya. Ya, apa kira-kira kekhawatiran negara G7 kalau memberikan bantuan senjata pada Ukraina? Oh iya. Ya begini, apa namanya itu, karena orang yang tinggal di bumi ini bukannya orang Jepang saja, orang Indonesia saja, bukannya orang Amerika saja. Sebenarnya sudah belajar banyak dari pengalaman pahit dari Perang Dunia. Jadi Perang Dunia pertama, Perang Dunia kedua itu Ya, sebenarnya tragis betul itu. ya, Sedangkan karena membantu secara langsung sama Ukraina, ya. karena begitu perang ini ada kemungkinan menyebabkan Perang Dunia Ketiga atau sejenisnya. Ya, Jadi ya. karena jadi begitu, kerugiannya luar biasa besar. Jadi karena pihak G7 termasuk Jepang, Ya, karena bisa mau menghentikan sebelum menjadi perang yang secara total. ya, 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 ya. untuk itu sebenarnya memang bantu, tapi Ya. bantuannya boleh dikatakan formalitas saja. Oh, Ya, begitu sekarang ya. jadi memang karena pihak Rusia itu sudah cukup memperhatikan atau sudah cukup terasa itu apa namanya itu message-nya dari pihak G7. G7 termasuk Jepang, Iya, Amerika dan lain-lain. iya. Begitu ya. Jadi untuk bantuan konkret militer itu belum ya, Ya, artinya kemungkinan juga tidak ya, diberikan karena ya. kekhawatiran akan muncul sebagai perang dunia ketiga yang membahayakan tidak hanya Ukraina dan Rusia tetapi juga seluruh dunia. Ya. Akan tetapi bahwa diundangnya Presiden Zelensky ke konferensi ini menunjukkan bahwa negara-negara G7 itu memberikan support baik secara moral maupun secara politik Ya. supaya Rusia dan juga Tiongkok Ya. itu bisa mulai memperhatikan Ya. sikap mereka terhadap Ukraina. Iya. Baik, Sensei. Ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga masih terkait dengan pemberitaan media. Di samping memberikan bantuan kepada Ukraina, negara G7 juga sepakat untuk memberikan sanksi kepada Rusia. Nah, apakah memang Rusia ini disanksi lebih berat oleh negara-negara anggota G7? Dan bagaimana sikap Jepang mengenai hal ini, mengingat Jepang juga masih memiliki persoalan dalam hubungannya dengan Rusia? Iya. Kalau sanksi di bidang ekonomi itu sebenarnya menurut saya tidak begitu berguna.
untuk membatasi masalah di antara Ukraina dan Rusia. Kenapa? Karena negeri Rusia itu negeri yang luar biasa besar. Jadi national resource-nya sudah sangat cukup dalam negerinya. Pendeknya negeri Rusia itu negeri yang bisa mandiri. Seumpama bahan makanan seperti gandum, terus minyak tanah, Ya. logam-logam yang berharga yang jadi bahan peralatan militer, Ya. itu semuanya bisa mandiri dalam negeri Rusia. Sedangkan karena Amerika juga, Jepang juga, Inggris juga, karena anggota G7, Ya. karena negeri-negeri kami sendiri sebenarnya ada kemungkinan kena rugi. Jadi karena kita biasanya pakai itu subjek Jepang begini-begini, Amerika begini-begini. Tapi sebenarnya karena sanksi ekonomi itu perusahaan swasta harus bersangkut jadinya. Jadi karena begitu, karena pemerintah Jepang mengadakan sejenis sanksi Sanksi. kepada Rusia. Karena begitu yang terkait itu perusahaan Jepang, Ya. ekspor impornya macet. Ya. Karena begitu kerugian perusahaan tersebut itu dari mana diganti? Masalah seperti itu juga muncul. Ya, makanya karena sanksi ke Rusia itu sebenarnya terbatas, paling itu formalitasnya saja. Itu pendapat saya. Ya, ya. Jadi ini juga agak sulit ya memberikan sanksi Ya, kepada Rusia karena ternyata Rusia ini negara besar yang Ya. memiliki banyak sekali resources, bisa mandiri, memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan energi, dan justru kalau negara-negara seperti Jepang, kemudian Inggris, ya Amerika memberikan sanksi kepada Rusia, yang terkena adalah perusahaan-perusahaan Ya. mereka sendiri karena perdagangan mereka bisa terganggu, Iya. investasi bisa terganggu, sehingga agak sulit ya memberikan sanksi kepada Rusia. Ya, Bu. Pertanyaan berikutnya, di saat pertemuan G7 tengah berlangsung, beberapa pejabat pemerintahan di Tiongkok menyampaikan protes ya, dan pernyataan kepada pemerintah Jepang bahwa pertemuan G7 ini pada dasarnya adalah sebuah konferensi anti Tiongkok. Nah, bagaimana pemerintah Jepang merespon tudingan dari Tiongkok ini? Apakah pernyataan tersebut memang seperti yang terlihat, Ya. ataukah seperti apa, Sensei? Oh ya, begini Bu, statement dari juru bicara LLT yang kemarin, menurut saya itu boleh dikatakan sejenis peringatan kepada pemerintah Jepang. Ya. Atau negara-negara yang anggota G7. Tapi karena itu bukan peringatan yang secara langsung, tapi karena itu peringatan yang bernuansa. Ya, karena bagi pemerintah LLT, konferensi G7 yang kemarin itu bagaimanapun tidak enak lihatnya. Jadi karena LLT sendiri bukan anggotanya, terus memang tidak diundang, apalagi kemungkinan besar didiskusikan oleh anggota G7 tentang hubungan dengan LLT yang lagi ekspansi, ya ekonominya, militernya. Ya. Jadi karena pihak pemerintah Tiongkok mungkin kasih peringatan. Ya itu saja. Jadi pihak pemerintah Jepang juga mungkin tidak begitu memperhatikan sama statement yang kemarin. Ya, jadi kemungkinan besar itu pihak pemerintah Jepang merasa statement seperti biasa. Jadi mungkin pemerintah Jepang tidak kaget. Ya, karena pernyataan semacam itu sudah beberapa kali dilontarkan ya, mengingat relasi Ya. antara Jepang dengan Tiongkok juga tidak selalu baik ya. Ya, di dalam jangkauan Jarak. perkiraannya. Ya. Ya, paling segitu saja. Jadi mungkin pemerintah Jepang tidak merasa khawatir sama sama pernyataan dari itu kebiasaan tetangga. Oh Ya, begitu ya, itu maksud saya. tetangga yang memang kurang
Baik, apalagi, Jepang dengan Tiongkok relatif dekat ya. Ya, Di situ ada ya, pertemuan, ya. sementara tetangga yang sangat dekat ini Mhm, tidak diundang, kemudian justru dibicarakan di dalam pertemuan itu, ya, jelas ini merupakan sebuah ya, pertemuan anti Tiongkok ya, ya, meskipun tidak dinyatakan ya. secara eksplisit, tetapi Mhm, nuansanya tadi seperti yang Sensei sampaikan sudah ya, terlihat ya dari iya. situ. Tidak bisa diam, hanya itu saja. Ya, tidak bisa diam saja ya, Iya, setidaknya ada statement mhm, itu menunjukkan bahwa ya, ada peringatan nih ya, dari Tiongkok terhadap itu. Baik, isu yang lain dalam pertemuan G7 adalah yang terkait dengan politik keamanan, mhm, yang menyangkut Jepang tentu saja ya. Pada mhm, bulan Januari, mhm, media massa internasional seperti BBC mhm, memberitakan bahwa Jepang dan Amerika Serikat mhm, ini sepakat untuk meningkatkan hubungan militer. mhm, Di samping itu, Jepang dan Inggris juga sepakat untuk kerjasama mhm, lebih dalam, mhm, terutama dalam menerjunkan militer di wilayah satu sama lain. mhm, Nah, faktor apakah yang sebenarnya mendorong Jepang meningkatkan hubungan keamanan dengan mhm. Amerika dan juga Inggris ini sih? Oh, ya, kalau begitu, saya mau bicara dulu tentang hubungan dengan Amerika. Ya, Jadi sebenarnya di antara Jepang dan Amerika itu ada perjanjian pertahanan ya, yang sangat kuat ya. sejak tahun 1960. Jadi memang, kalau perjanjian ini, berlaku sampai saat ini, tapi sebenarnya selain ikatan perjanjian tersebut, belakangan ini ada juga ikatan yang baru, Quadrilateral Security Dialogue. Quadrilateral, ya sangat sukar itu, Ya, itu artinya apa bahasa Inggrisnya itu, segi empat itu artinya. iya. Jadi sejenis perjanjian Mhm. pertahanan di antara Jepang, Iya, Amerika, iya. Australia, dan Australia, India. India. Ya, jadi karena sejenis apa namanya itu, perjanjian pertahanan itu, mulai dari tahun 2007. Mhm. Jadi sebenarnya, karena, jenis perjanjian ini sebenarnya, sangat, aktif sekarang. Mmm, Jadi sebenarnya pas tanggal, 20, mhm. kemarin, mmm, Pada waktu ya konferensi itu ya, konferensi, ya. pertemuan itu ya? Jadi selama konferensi dan konferensi, di antara sesi dan sesi, Iya. sebenarnya, Perdana Menteri Jepang, Kishida, dan Biden dari Amerika, Iya. Presiden Amerika, terus, Perdana Menteri India dan Iya. Perdana Menteri Australia Mhm. itu sebenarnya berkumpul. Jadi Mhm. rapat, apa namanya itu, Quad. Quad itu singkatannya, Iya, Quadrilateral Security Dialogue, iya. Quad. Mhm. Barangkali karena di Indonesia itu, belum begitu terkenal, tapi Mhm. sebenarnya, bagi Jepang dan Amerika sebenarnya karena, jenis perjanjian ini sangat penting. Mhm. Jadi, sebenarnya, hubungan di antara Amerika Jepang itu, semakin diperkuat di dalam, sistem apa namanya itu, sistem baru yang Mhm. bernama Quad. Mhm. D. QUAD, D, ya. heeh, Quad. Biasanya orang Jepang sebut Quad, fenomena ya, Iya, fenomena yang baru baru. yang Iya. terus, sebenarnya Quad ini, inisiatifnya sebenarnya bukan Amerika. Jadi Mmm. karena Quad itu, berdasarkan apa namanya itu, perjanjian di antara Jepang, Amerika, dan, Iya, Jepang, Australia, iya. dan Jepang, India. India. Yaitu, Mmm. bukannya Amerika jadi, memegang inisiatif, Iya. pihak Jepang yang sebenarnya, apa namanya itu, muntarangi. Mmm. Iya, Ya, iya. jadi tadinya karena Jepang itu boleh dikatakan, seperti jenis anak buahnya, tapi karena Mhm. sekarang itu karena, kerjasama militer di antara kedua negeri Mhm. ini sebenarnya sudah jadi, equal partner. Jadi, Mmm. Sudah partnernya setara ya? ya, Iya. jadi, apalagi di situ sudah masuk itu negeri Australia Iya. dan, India, India. negeri yang punya kepentingan penting dengan LRT, Iya, tapi tidak bisa setuju sama, filsafat politik dari LRT. iya. Ya, keempat negeri itu sebenarnya, bisa share itu Mhm. satu, apa namanya itu, filsafat politik.
Ya. Iya. Tapi karena pihak RRT itu sangat sangat berwaspada sama adanya Quad belakangan ini, Iya. ya. Terus yang satu lagi, hubungan dengan Inggris ya, Inggris ya. ya. Sebenarnya karena, setelah Inggris meninggalkan EU, Inggris semakin mendekati Jepang sebenarnya. Oh. Jadi, sepertinya karena Inggris sudah mau tinggalkan itu, status sebagai, anggota, eee, masyarakat, internasional Eropa. Jadi mau balik lagi masa, apa namanya itu, British Empire Iya. yang, abad 19, Iya. yang masa berkilau bagi negeri Inggris. Inggris ya. Tapi memang kenyataannya tidak segitu gampang. Tapi sudah tidak bisa tahan status sebagai, satu negeri dari kawasan Eropa. Jadi, setelah tinggalkan EU, eee, Inggris semakin mendekati Jepang. Memang, hubungan dengan Amerika tetap kuat. Iya. Inggris itu boleh dikatakan negeri induknya Amerika, Iya. makanya hubungannya tetap kuat. Tapi, bagaimanapun hubungannya, jadi, seperti sama Jepang ya, seperti anak buah jadinya. Sedangkan karena hubungan dengan Inggris dengan Jepang itu boleh dikatakan, equal tuh, Setara tinggi. juga. Ya, makanya, bagi Inggris itu, Jepang semakin jadi partner yang sangat penting, baik bidang ekonomi, Ya. kebudayaan, maupun militer. Militer. Ya, jadi sebenarnya tadi saya menyebutkan tentang Quad, sebenarnya, 2 anggota dari Quad itu sebenarnya, bekas, apa namanya itu, koloni Inggris. Sampai sekarang punya hubungan kuat dengan Inggris, Australia juga, India juga. Jadi, sebenarnya, Inggris, cukup, memperhatikan tentang kerjasama, apa namanya itu, di bidang militer dengan negara-negara, Asia, terutama bekas koloni dan Jepang. Ya, itu strukturnya, mungkin, segitu, Bu. Iya. Terus, apa namanya itu, tentang kerjasama di bidang militernya itu yang sangat kelihatan itu, kerjasama di bidang angkatan udara. Jadi, sekarang, Jepang juga, Inggris juga, mau, eee, mendesainkan tuh pesawat tempur baru, yang sistem baru yang untuk, eee, apa namanya itu, era yang baru. Jadi, Iya. pesawat, generasi kelima namanya itu. Jadi, sebenarnya, tadinya karena Inggris juga Jepang juga, pilihannya hanya satu saja, buatan Amerika. Iya. Jadi, F-16. F-35 sekarang. Jepang juga terima, jadi Inggris juga terima. Tapi, sebenarnya karena Jepang dan Inggris itu sudah mulai kerjasama untuk mendesainkan pesawatnya. Ya, jadi, baru, kemarin tuh Italia juga minta ikut. Jadi karena sekarang sudah jadi kerjasama 3 negara jadinya. Ya, tapi di bidang, apa namanya itu, bidang militer juga, kerjasama di antara Jepang Inggris semakin kuat. Itu jelas. Satu lagi saya mau tambah lagi, Inggris kemarin menjadi anggota TPP, Oh, iya. Trans-Pacific Partner Agreement. Jadi, itu sebenarnya karena negeri Inggris itu bukannya Trans-Pacific, jauh sekali. Iya. Tapi, ya, apa namanya itu, TPP yang, Jepang bukannya ketua, tapi memang karena, di dalam anggotanya itu negeri yang skala paling besar, tadinya, darahnya Amerika semua, tapi karena Amerika sudah mengundurkan diri karena, mantan Presiden Trump, Iya. makanya sekarang, Jepang seperti jadi ketua kelas jadinya. Iya. Jadi, Jepang dan, Selandia Baru dan lain-lain karena, anggota TPP dengan senang hati menerima Inggris sebagai anggota baru. Karena memang karena TPP itu, hubungan, apa namanya itu, perjanjian di bidang ekonomi saja, tapi karena, kerjasama seperti ini menurut pandangan saya, akan diluaskan itu sampai bidang politik, diplomasi, atau apa namanya itu, akhirnya militer juga. Ya, begitu. Iya, baik, siap. Berikutnya terkait dengan politik domestik di Jepang. Ya, ya. Dengan menjadi tuan rumah, pertemuan G7 ini, apakah ada keuntungan yang diperoleh oleh Oh, ya. Jepang ya,
khususnya, oleh PM Kishida Mhm, yang terkait dengan dukungan masyarakat terhadap pemerintahnya. Seperti kita tahu, dukungan kepada PM Kishida ini mhm, sempat menurun akibat mhm. kebijakannya mengenai pemakaman AB sebagai Oh, dalam iya, pemakaman kenegaraan. Nah, iya, apakah momen menyelenggarakan mhm, pertemuan G7 ini mhm, punya makna mhm, politik yang khusus untuk mhm. Kishida? Oh, iya, iya. Hmm. Sebenarnya, dukungan Perdana Menteri Kishida, belakangan ini turun terus. Hmm. Tapi, pertama karena, kelakuan yang tidak begitu baik dari putranya. Jadi Mmm. Kishida mengangkat, anak laki-lakinya Mhm. sebagai, apa namanya itu, juru bicaranya itu. Oh, Oh, ya, jadi, iya. kasih pangkat resmi. Karena Mhm. itu di mata orang Jepang itu sangat tidak enak. Mmm. Apalagi sedikit, kelakuannya terlalu manja di mata kami itu. Mmm, Oh. ini memang karena, bawahannya Perdana Menteri, Mhm. sekaligus, eee, anak kandungnya. Anaknya. Tapi Mhm. harus ada segan sedikit itu, Mmm. meski itu bapak kandung juga. Kalau Iya, di rumah tidak apa-apa, iya. tapi kalau di tempat kerja itu, Mhm. ya jangan manja sampai segitu. Iya. Ya jadi apa namanya itu, kritis dari masyarakat juga sebenarnya cukup kuat. Iya. Belakangan ini Kishida sudah semakin dukungannya semakin turun. Betul. Ya, sedangkan karena, apa namanya itu, konferensi itu G7 itu sangat berhasil, Iya. jadi, dukungannya, tiba-tiba naik jadinya sekarang. Mmm. Mmm, jadi baru kemarin saya dapat berita dari Jepang, Mhm. sebenarnya, Bapak Kishida memecatkan, putranya. Ya, pada Mmm. sempat itu naik, dukungan dari masyarakat. Iya. Ya lebih baik sudah membersihkan, apa namanya itu, Nama baik masalah-masalah yang ya. dicuriga sama masyarakat. Masyarakat. Iya, Iya. Jadi karena paling tidak sekarang itu dukungan Kishida semakin naik. iya. Itu mungkin, untungnya bagi seorang pribadi, Perdana Menteri Misi Kishida. Shida. Iya, Tapi kalau di Jepang itu sebenarnya Perdana Menteri itu tidak terpilih langsung dari rakyat, iya. sama seperti negeri Inggris. Mmm. Karena di Jepang itu Perdana Menteri itu biasanya, eee, ketuanya dari partai mayoritas di Iya. Dewan Perwakilan Rakyat Mhm. Rendah yang Iya, bernama Shougin. iya. Jadi, kebanyakan menteri juga, terdiri dari anggota, apa namanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Rendah, Mhm. Shougin. Iya. Ya, jadi, mmm, Bagi LCP sendiri bagaimana ya, ya Sensei? makanya, LDP itu sebenarnya, partai terbesar, Iya. jauh lebih besar daripada partai nomor 2. Mhm. Jadi tapi sebenarnya LDP, Mhm. Liberal Democratic Party itu Mhm. sebenarnya bukannya, apa namanya itu, partai yang sangat, eee, kuat persatuan. Iya. Jadi sebenarnya partai LDP itu boleh dikatakan sejenis gabungan. Mhm. Jadi partai LDP itu ada 2 kelompok di dalamnya, Iya. satu kelompok konservatif, Iya. seperti itu partai konservatif di Mhm. Inggris. Ya jadi yang satu lagi, eee, kelompok liberal Mhm. dari, apa namanya itu, apa namanya itu, Di bagian ya lain bagian ya. dia. Ya jadi Mhm. kedua kelompoknya, sekarang seimbang, sedikit Mmm. konservatifnya lebih kuat. Iya. Jadi sebenarnya mantan Perdana Menteri Abe yang almarhum, Mhm. itu sebenarnya, pokoknya, dari kelompok, konservatif. Konservatif ya. Orang Jepang suka panggil itu, bagian kanan Bagian dari kanan. LDP, Iya, ya. iya. Sedangkan kalau Kishida sendiri sebenarnya dari, bagian kiri, Kiri ya. alias Mhm. apa namanya itu, kelompok, eee, Liberal. liberal. Iya. Ya, jadi sebenarnya, seperti tadi saya katakan, dukungan Abe semakin turun. Iya. Barangkali, apa namanya itu, bagian, mmm, apa namanya itu, kelompok, eee, konservatif itu, mungkin menantikan, Mmm. mungkin Kishida tidak akan Tidak tahan lama. lama, ya, Iya. karena Kishida turun, karena begitu penggantinya dari, ya Konservatif. sejenis Abe dari, Iya. konservatif. Mmm. Ternyata, Kishida naik Tiba-tiba jadinya naik. Iya, dukungannya. iya. Jadi, ya, mungkin apa namanya itu, mereka,
jangan-jangan kecewa. Ya. Sedangkan kalau bagi kelompok kiri Ya, alias apa namanya itu kelompok hmm, liberal. ya liberal itu sebenarnya merasa sangat beruntung. Iya, Kishida mungkin bisa lanjut 1 tahun, 2 tahun, karena bisa seperti AB mantan ya. Perdana Menteri Abe. Ya, segitu jadinya ya sekarang Ya. ya. Jadi selain itu sebagai seorang anggota DPR rendah, ya memang Perdana Menteri Kishida juga anggota DPR rendah. Jadi sebenarnya karena pemilihan umum DPR rendah di Jepang sebenarnya beda dengan pemilihan umum di DPR di Indonesia. Jadi DPR tingginya seperti Indonesia, jadi terpilih dari seluruh Jepang. Ya, Semua rakyat Jepang langsung coblos sekaligus. ya. Tapi kalau di DPR rendah, sebenarnya kebanyakannya terpilih di tempat kampung halamannya itu di provinsi. Iya. Jadi sebenarnya kebetulan atau bukan kebetulan, saya kurang tahu juga. Sebenarnya Kishida sendiri kampung halamannya Hiroshima. Orang berasal dari Gitu, Hiroshima. ya. Jadi orang Hiroshima sangat senang apa namanya itu. Bagi orang Hiroshima itu boleh dikatakan Kishida itu bintang kampung halaman. Jadi orang itu jadi Perdana Menteri. Jadi bawa konferensi yang sangat terkenal di tingkat dunia itu bawa ke kampung halaman. Hiroshima, ya. Apalagi datang Biden, datang Zelensky. Ya. Jadi banyak media datang. Itu saja mereka senang. Jadi karena begitu pemilihan umum yang DPR rendah yang akan datang itu mungkin karena Kishida akan dapat itu kemenangan secara total di kampung halamannya. Oh, ya. Ya, jadi itu jadi keuntungan luar biasa besar Kishida ya. bagi Kishida. Yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya bahwa Kishida akan mendapatkan support yang begitu banyak karena kesuksesan penyelenggaraan G7 ini ya. Ya. Sensei. Satu lagi mau tambah sedikit saja Ya. Bu. Jadi bagi pendukung itu partai kedua, Partai Demokrasi Konstitusional, Ya. itu singkatannya apa ya? PDC karena bahasa Indonesia. Ya. PDC itu sebenarnya belakangan ini sama sekali tidak aktif. Jadi ada tantangan di dalam partainya. Jadi semakin apa namanya itu seperti mereka menggali di bawah kaki sendiri. Jadi karena bagi pendukung partai kedua tersebut, Kishida tetap duduk di apa namanya itu kursi Perdana Menteri itu memang tidak, tapi bukannya tidak enak, masih lumayan daripada jadi sejenis Abe duduk di tatanya. Karena Kishida itu masih bisa diskusi juga, ya bisa kerjasama juga pikir. Iya. Makanya dukungan Kishida itu karena menurut saya secara pribadi itu mungkin cukup bagus bagi masyarakat umum seluruh Jepang juga. Iya. Memang itu Tidak hanya bagi pendukungnya ya. Artinya dia bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan Perdana Menteri Abe sebelumnya. Iya. Baik, Sensei. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir mengenai beberapa undangan di dalam pertemuan G7. Seperti kita tahu, salah satu dari undangan itu adalah Presiden Jokowi dari Indonesia ya. Dan ternyata di samping beliau ada undangan-undangan lain dari negara-negara yang mungkin kita tidak pernah tahu persis ya mengapa mereka diundang. Nah, ini antara lain adalah dari Kepulauan Komoro ya, di Pasifik sana, kemudian ada Vietnam, ada Brazil, ada Korea Selatan, India, Kepulauan Cook, ini juga di Pasifik, dan Australia. Nah, apa pertimbangannya mengapa negara-negara ini diundang secara khusus untuk juga ikut hadir di dalam konferensi G7? Mungkin Sensei bisa memberikan pandangannya. Iya. Sebelumnya saya mau menerangkan karena konferensi G7 itu negeri tuan rumah berhak memilih apa nama itu guest spesial. Jadi tamu istimewa ya. non anggota G7 tapi bisa diundang. Jadi biasanya sekitar 8 negara bisa diundang. Jadi karena kali ini sebenarnya tambah satu lagi apa namanya itu
guest yang luar biasa spesial itu Ya. Zelensky, makanya semuanya 9. Presiden Zelensky ya, jadi 9 Ya, dengan Ukraina ya. ya. Jadi saya mau menerangkan sedikit, termasuk tentang itu negeri Republik Indonesia. Jadi tamu yang pertama itu Korea Selatan. Jadi belakangan ini sebenarnya hubungan di antara Korea Selatan dan Jepang itu tidak begitu cocok Ya. karena mantan presiden yang anti Jepang. Jepang. Tapi rakyat Korea Selatan itu memilih seorang presiden yang pro Jepang. Waktu kampanye dia sudah menjelaskan, saya sudah mau memperbaiki hubungan dengan negeri Jepang. Karena negeri Jepang boleh dikatakan partner penting, Iya. seperti Inggris dan Iya. Perancis. Karena kita harus harus itu akrab. Jadi rakyat Korea Selatan memilih pemimpin negara seperti itu. Jadi pada kesempatan ini kedua pemerintah sekarang lagi sungguh-sungguh itu memperbaiki hubungan yang sekali agak retak. Iya. Ya, jadi dalam suasana seperti itu, dalam proses perbaikan hubungan kedua negeri, Jepang bagaimanapun mau mengundang negeri tetangga yang sangat penting. Dekat, Ya, ya. jadi itu Korea Selatan. Korea Itu harapannya. Selatan. Karena Itu sangat jelas. alasannya ya, Ya. karena ada upaya Ya. untuk memperbaiki Ya. hubungan. Ya. Jadi Presiden Korea juga dengan senang hati datang. Datang Ya. ya. Jadi yang kedua itu Australia. Alasannya ada dua. Satu, sebenarnya Australia itu punya hubungan militer yang sangat kuat juga. Seperti tadi saya sudah menerangkan tentang kuat. Kuat ya. Ya, Australia itu sebenarnya anggota kuat. Ya. Itu penting sekali. Satu lagi, karena negeri Australia itu sebenarnya sangat penting bagi lambung orang Jepang. Ya, jadi makanan juga banyak impor dari Ya. mereka. Selain itu masih ada energi. Jadi karena sekarang semua pabrik nuklir di Jepang itu dihentikan setelah bencana alam yang luar biasa besar itu gempa di Tohoku yang tahun 2011. Semua pabrik nuklir sudah berhenti sekarang. Jadi dalam kondisi seperti ini, gas LNG-nya luar biasa penting. Jadi impor gas energi dari luar negeri sebenarnya yang paling banyak itu dari Australia. Jadi Australia tetap ekspor gas LNG ke Jepang. Karena ada itu sebenarnya kami orang Jepang itu dengan senang hati bisa menghidupkan tombol listriknya. Ya, itu sangat penting. Jadi makanya Jepang harus mengundang Australia. Ya. Jadi dengan Australia juga mungkin merasa wajar diundang. Jadi Vietnam, karena Vietnam itu karena ini karena datang ke Jepang orang paham tuh. Banyaknya orang Vietnam sekarang di Jepang. Jadi karena orang Jepang itu semakin berkurang generasi mudanya, jadi penduduknya semakin berkurang. Jadi untuk mengisi kekurangan penduduk tersebut, sebenarnya yang paling banyak masuk itu sebenarnya orang Vietnam. Bukan ilegal, secara legal. Resmi. Kerja di Jepang. Ya, jadi banyak orang tenaga kerja orang Vietnam itu masuk Jepang, jadi kerjasama dengan itu karyawan Jepang, jadi bayar pajak sama pemerintah daerah. Jadi sebenarnya negeri Vietnam itu semakin penting bagi Jepang sebagai sumber tenaga kerja. Satu lagi, dalam anggota ASEAN, negeri Vietnam itu paling kuat tantangannya sama terhadap Tiongkok. Ya, Tiongkok. Karena ada masalah perbatasan negaranya, jadi masalah wilayah ya. Jadi pihak Tiongkok yang langsung menduduki itu kepulauan yang seharusnya wilayah Vietnam juga ada. Apalagi pernah mereka berperan di antara Tiongkok dan Vietnam juga. Makanya masih generasi tuanya masih ada ingatannya. Ya, jadi Vietnam itu sangat pantas itu diundang. Makanya Jepang mengundang Vietnam. Terus Brasil. Karena Brasil itu tadi saya sudah menyebutkan sedikit tentang itu lambung orang Jepang. Tapi karena Brasil itu ya sangat penting bagi lambung khusus orang Jepang. Karena tidak ada negeri Brasil, orang Jepang tidak bisa makan daging ayam. Jadi kalau sekarang Jepang impor daging ayam dari Brasil. Jadi sebenarnya 70% daging ayam di Jepang
sebenarnya masuk dari Brasil. Gitu, padahal jauh Sensei Brasil Jauh, dari tapi karena itu kontrolnya sangat bagus. Jadi karena ekspor impor makanan itu sebenarnya selalu ada masalah virus. Ya. Karena mereka kontrolnya sangat Sangat bagus. bagus. Karena begitu pihak Jepang itu dengan senang hati bisa Mengimpor ya dari impor terima dari Brasil. daging dari Brasil. Jadi bagi Brasil juga Jepang itu langganan sangat penting. Penting Ya, ada hubungan segitu. ya. Satu lagi, karena di Brasil cukup banyak tuh orang keturunan Jepang yang ya. transmigrasi yang 100 tahun yang lalu. Iya. Jadi mereka banyak yang berhasil. Karena pada saat ini Panglima Militer Iya. seorang keturunan Jepang. Iya. Jadi di dalam kabinet Brasil juga ada keturunan Jepang. Jadi boleh dikatakan negeri pro Jepang di apa namanya itu Amerika Selatan, Amerika Latin. Ya, makanya itu juga pantas diundang. Jadi keempat negara itu sebenarnya alasannya sangat gampang, sangat dekat Ekonomi Jepang, ya. ekonominya. Ya, itu sebenarnya pantas diundang. Ya. Selain itu India, Indonesia, terus Kepulauan Cook dan Komoro. Jadi itu sebenarnya India, saya menerangkan India. India itu sekarang itu ketuanya G20. Jadi karena undang India sepertinya sudah mengundang itu G20. Berarti itu memang formalitas saja, tapi punya arti penting. India diundang karena India sekarang ketua G20. Terus satu lagi, di antara sama dengan Australia, di antara India, Jepang sebenarnya ada apa namanya itu jenis perjanjian pertahanan. Jadi negeri India juga sebenarnya ada tantangan sangat kuat di daerah Kashmir. Jadi ada tantangan sangat kuat dengan RRT. Makanya sebenarnya ini sejenis Vietnam yang seperti tadi ada masalah wilayah. Makanya India juga sebenarnya pantas diundang. Ya, tapi karena alasan utamanya karena India ketua G20. Terus sekarang Indonesia juga mirip India. Memang karena Indonesia itu memang punya hubungan baik bidang ekonomi maupun di bidang politik dan lain-lain. Tapi memang karena hubungan militernya tidak ada. Tapi karena Indonesia itu boleh dikatakan pusatnya ASEAN, ketua ASEAN. Iya, apa namanya itu kantor-kantor ASEAN juga ada di Jakarta. Jadi Jepang kirim duta besar untuk ASEAN di Jakarta. Jakarta ada 2 orang duta besar. Satu duta besar untuk Republik Indonesia. Yang satu lagi duta besar untuk ASEAN. Makanya Jepang menghormati Indonesia sebagai ketua ASEAN. Makanya mengundang Indonesia. Terus yang satu lagi Kepulauan Cook. Mungkin karena mahasiswa UGM yang jurusan apa namanya itu hubungan internasional yang sangat pintar juga, mungkin tidak tahu itu lokasinya Kepulauan Cook di mana. Mungkin tunggu Pak, saya di mana ya? Ya, Samudra Pasifik sebenarnya. Negeri sangat kecil di Samudra Pasifik. Kenapa mengundang negeri kecil seperti itu? Itu sebenarnya sedikit mirip sama Indonesia, India. Karena pada saat ini negeri Kepulauan Cook itu sebenarnya ketua PIF. PIF itu singkatannya dari Pacific Islands Forum. Jadi karena negeri Kepulauan Cook itu karena ketuanya PIF. Sedikit mirip India Indonesia. Terus yang terakhir itu Komoros. Karena ini mungkin itu karena dosen mungkin tahu, tapi karena mahasiswa itu tidak mungkin tahu itu memang jurusan itu geografi juga. Komoro itu sebenarnya negeri yang sangat kecil di dekat Madagaskar. Pulau yang sangat kecil di dekat Madagaskar. Memang termasuk Afrika. Sebenarnya pada tahun ini negeri Komoro sebenarnya ketua AU. AU itu singkatannya dari African Union. Jadi karena ini sangat Persatuan Afrika Jadi karena tahun ini ketuanya chairman, makanya diundang. Jadi sebenarnya India, Indonesia, jadi Kepulauan Cook dan Komoros itu sebenarnya punya latar belakang yang sama. Karena mengundang India hampir sama mengundang dapat persetujuan dari G20. Karena mengundang Indonesia, karena begitu sudah hampir sama
dapat persetujuan dari semua anggota ASEAN. Jadi karena mengundang Kepulauan Kok sudah boleh dikatakan sudah dapat persetujuan dari PIF, Pacific Islands Forum. Terus karena di Komoros juga sama, karena dapat persetujuan dari Komoros, karena begitu sudah dapat persetujuan dari African Union. Jadi karena negeri RRT itu belakangan ini sungguh-sungguh itu memperkuatkan itu pengaruhnya pada negeri-negeri di Afrika. Tapi karena pihak Jepang, negeri sahabat kami seperti Inggris atau Amerika dan lain-lain itu, mau mau kasih peringatan sama pemerintah Tiongkok. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya keempat negara tersebut itu sebenarnya punya latar belakang politik internasional. kuat ya. Ya, Baik, terima kasih Sensei atas keterangan-keterangan dan diskusinya pada hari ini mengenai pertemuan G7 dan bagaimana itu terkait dengan politik Jepang kontemporer. Dan nantikan podcast selanjutnya dari Hubungan Internasional. matur nuwun.